Tanggal 18 Mei 2018, tepat 57 tahun Injil diberitakan di lembah Yahukimo, tepatnya di distrik Anggrek. Masuknya Injil ke tanah yang didiami sebagian besar suku Yali dan Net tersebut telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakatnya, karena melalui Injil mereka keluar dari masa kegelapan menuju masa terang yang diterangi oleh firman Tuhan. Memperingati 57 tahun Injil masuk di Anggrek, dilakukan launching Alkitab terjemahan bahasa Yali, yakni bahasa yang dipergunakan oleh warga setempat. Gubernur Papua Sudarmo ikut serta dalam launching Alkitab berbahasa Yali tersebut dan tentunya disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat di daerah itu, karena selama ini baru pertama kali inilah seorang gubernur menginjakkan kaki di wilayah distrik Anggrek. Bahasa Yali telah diselesaikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, dan hari ini Alkitab ini akan dibuka dan diserahkan, dan selanjutnya Alkitab ini akan digunakan, dipakai untuk memberitakan Injil di atas tanah dan negeri ini kepada semua yang berbahasa Yali, dan kita semua akan hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran itu. Nah, oleh sebab itu saya akan membuka sampul ini, dan selanjutnya Alkitab ini akan dibuka bagi kita semua. Peringatan 57 tahun pekabaran Injil di Anggrek didahului dengan ibadah syukur serta launching Alkitab berbahasa Yali oleh Ketua Sinode GKI di Tanah Papua dan pemerintah provinsi, dan tentunya unsur pemerintah daerah Kabupaten Yahukimo. Alkitab terjemahan bahasa Yali dikerjakan oleh tim penerjemah selama 27 tahun dan diawasi oleh konsultan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Alkitab berbahasa Yali merupakan Alkitab berbahasa daerah yang ke-33 di Indonesia dari 34 Alkitab berbahasa daerah yang ada. Seperti diketahui bahwa bahasa daerah yang ada di Indonesia sekitar 700 bahasa. Bertepatan juga dengan 57 tahun pekabaran Injil di lembah ini dalam Gereja Kristen Injil di Tanah Papua, kami melakukan dua agenda yang luar biasa. Yang pertama adalah kami launching atau resmikan Alkitab bahasa daerah Yali yang sudah dikerjakan oleh misionaris dari Jerman, dari Gereja United Evangelical Mission, bersama-sama dengan penginjil-penginjil penutur bahasa Yali, pemilik bahasa Yali. Dan itu dikerjakan lebih dari 20 tahun dan diselidiki, diteliti secara sempurna oleh Lembaga Alkitab Indonesia dan mendapatkan nomor urut yang ke-33 dalam 700 bahasa di Indonesia dan 250 bahasa di Tanah Papua. Kami sebagai orang Yali yang adalah pemilik bahasa Yali, yang punya bahasa Yali, pertama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada United Evangelical Mission, secara khusus kepada Dr. Sibrit Solner, dan yang kedua kami menyampaikan terima kasih yang dalam dan tinggi kepada Pendeta Frederick Tomoten dengan istrinya dan keluarga. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada misionaris yang lain yang kami tidak menyebut satu persatu, tetapi juga kami menyampaikan terima kasih kepada penginjil-penginjil yang berada di sini sebagai penutur bahasa, pemilik bahasa yang menyumbangkan ide pikiran dalam menulis Alkitab yang sangat lengkap. Ini sejarah di dalam bahasa-bahasa yang ada di Tanah Papua, dan hari ini adalah kita mencanangkan dan kita memutuskan satu sejarah untuk masa yang akan datang. Karena itu sebagai penutur
bahasa Yali kami bangga, kami senang, dan kami berharap mulai dari pegunungan Anggruk Yalimo memberi gambaran dan cahaya kepada bahasa-bahasa di tanah Papua bahwa mari kita belajar dari orang Yali, mari kita lihat orang Yali bagaimana mereka melestarikan bahasa. Keinginan menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Yali dimotori oleh pendeta Frederick Tometen dari United Evangelical Mission dibantu tim dan Lembaga Alkitab Indonesia menjadi konsultan, di mana terjemahan Alkitab tersebut tidak saja mengambil referensi dari Alkitab bahasa Indonesia, melainkan juga referensi dari Alkitab berbahasa Ibrani, Yunani, dan Alkitab berbahasa Jerman. Karena saya sudah memperhatikan dan membaca dan juga mengikuti dalam proses terjemahan Alkitab, bahwa proses ini sangat bisa dikatakan sangat rumit dan sangat berat, karena mereka harus bukan hanya Alkitab dalam bahasa Indonesia, tetapi itu dengan bahasa Yunani, kemudian bahasa Jerman juga mereka buka, bahasa Ibrani juga mereka buka, bahasa Jerman mereka buka, dan Alkitab dalam bahasa Indonesia mereka buka di meja ini. Sesudah itu mereka perhatikan bagaimana menerjemahkannya bahasa-bahasa ini dalam bahasa asli, dan bagaimana terjemahkan ke dalam bahasa Yali. Itu begitu luar biasa terjadi, dan saya bersyukur dan saya sangat menghormati bahwa tim yang kerja ini sangat kerja keras dan kerja berat untuk mengangkat harkat dan martabat dari orang Yali, untuk meletakkan sebuah dasar sejarah tercatat, karena penutur orang Yali seperti yang Nathan bilang, seperti yang Frederick Tometen penerjemah, dia katakan bahwa ini sangat dibutuhkan oleh orang di sini dengan ribuan orang, dan kami merasa bahwa ini sebuah penghargaan dan mengangkat harga diri di bawah seperti Nathan yang katakan tadi. Alkitab berbahasa Yali yang lengkap tersebut kini sudah dicetak sebanyak 14.000 eksemplar dan masih dibutuhkan sekitar 70.000 eksemplar lagi agar warga yang menggunakan bahasa Yali dapat benar-benar memiliki Alkitab dalam bahasa ibu mereka. Olehnya itu, pemerintah kabupaten bersama DPRD setempat berencana akan mengalokasikan anggaran untuk mencetak Alkitab dalam bahasa Yali sebanyak 70.000 eksemplar dalam tahun 2019 mendatang. Alkitab yang sudah dicetak ini ada 14.000 lebih yang telah diluncurkan hari ini, tetapi kami masih membutuhkan sekitar 70.000 sesuai dengan warga jemaat GKI yang ada di Klasis Yalimo, Kabupaten Yahukimo, dan juga Klasis Yali yang ada di Kabupaten Yalimo. Nah, sehingga kami pemerintah Kabupaten Yahukimo akan programkan untuk bantuan di tahun 2019. Kami akan aspirasikan kepada pemerintah daerah, baik itu DPR dan Bupati. Kami akan sama-sama menganggarkan pembiayaan sehingga yang tersisa ini tahun yang akan datang kami akan cetak supaya akan distribusi ke setiap warga GKI yang ada di daerah Yali, khususnya suku Yali yang ada di daerah ini. Pendeta Frederick Tometen mengatakan terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Yali memang cukup panjang dilakukan selama 27 tahun karena bahasa Yali sangat kaya dengan berbagai ungkapan dan makna kehidupan dan cukup rumit, sehingga dibutuhkan berbagai referensi agar terjemahan Alkitab benar-benar sesuai dengan konteks Alkitab. Dengan terjemahan tersebut, masyarakat Yali dapat membaca dan mengerti serta memahami isi Alkitab dan dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Hasil terjemahan tersebut merupakan karya yang luar biasa karena didukung oleh berbagai pihak untuk penyempurnaannya. Sesudah sekitar 2 tahun ada beberapa orang penginjil asal Papua ini, asal daerah Yali, yang minta saya untuk menemani mereka dalam usaha menerjemahkan perjanjian lama ke dalam bahasa daerah Yali.
Dan saya merasa saya sendiri tidak sanggup karena memang bahasa ini rupanya sangat rumit. Satu kata kerja saja sudah memiliki lebih dari 1000 bentuk yang beda untuk mengungkapkan segala nuansa, ya, sehingga bahasa Yali dapat dianggap sebagai satu bahasa yang sangat kaya, ya. Dia memang sanggup untuk mengungkapkan segala nuansa hidup, ya, suka dan duka, ya, semangat dan kelelahan, ya, kesedihan dan segala situasi hidup itu dapat diungkapkan dalam bahasa itu. Otentifikasi dari terjemahan Alkitab tersebut diakui oleh Lembaga Alkitab Indonesia karena mereka bertindak sebagai konsultan, di mana diharapkan kehadiran Alkitab berbahasa Yali akan benar-benar menjadi tiang besi sesuai dengan ungkapan warga setempat. Sebagai konsultan Lembaga Alkitab, saya turut memeriksa ini dan betul-betul melihat ini dikerjakan dengan sangat baik oleh tim Bapak Frederick Kometan bersama dengan Pak Esau dan Pak Linus dan tentunya yang lain-lain. Jadi sekali lagi selamat, kiranya firman Tuhan ini betul-betul menjadi tiang besi seperti kata orang di sini. Ya. Demikian saja. Wah. Tuhan memberkati kita semuanya. Lembaga Alkitab menjadi lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa daerah di Indonesia. Sejak kehadirannya 64 tahun silam, Lembaga Alkitab Indonesia, LAI, sudah menerjemahkan Alkitab ke dalam 34 bahasa daerah. Dengan menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa daerah, maka LAI juga ikut serta berperan dalam melestarikan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memiliki tugas menerjemahkan, di dalamnya juga melestarikan bahasa-bahasa yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia dan khususnya lagi di Papua. Ibu bapak dan saudara, selama 64 tahun Lembaga Alkitab Indonesia melayani, baru 34 bahasa yang diterjemahkan. Oleh karena menerjemahkan satu Alkitab ini membutuhkan 20 tahun. Dan khusus untuk Yali tadi saya mendengar 27 tahun menerbitkan ini. Dan kenapa begitu panjang? Oleh karena kita membutuhkan terjemahan yang tepat sekali, yang berinduk kepada bahasa aslinya, bahasa Aram, bahasa Ibrani, dan bahasa Yunani. Dan ibu bapak dan saudara, ini adalah Alkitab yang sangat luar biasa. Oleh karena dengan Alkitab ini, kita bisa menjadi orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mewartakan kabar baik ke dunia ini. Tugas yang kedua Alkitab Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia adalah menerbitkan. Selain menerjemahkan, menerbitkan, kemudian menyebarkan kepada setiap orang yang membutuhkan, kepada umat yang membutuhkan, untuk supaya dipahami dan untuk supaya bisa membuat orang hidup lebih baik. Di Klasis Balem Yahukim terdapat sekitar 65 jemaat GKI di mana sebagian besar menggunakan bahasa Yali. Olehnya itu warga GKI yang berbahasa Yali harus memanfaatkan Alkitab dengan baik. Karena dengan membaca Alkitab dalam bahasa Yali, kita akan paham dan mengerti karena di dalamnya terdapat pengajaran yang baik akan kehidupan dan harapan-harapan yang diarahkan untuk tetap percaya dan teguh dalam beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita patut menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan oleh karena pekerjaan besar yang berlangsung di daerah ini. Klasis GKI Yalimo Anggruk 57 tahun setelah Injil dikabarkan dan terus disebarkan di daerah ini. 57 tahun yang lalu tidak sia-sia, tetapi telah membuahkan hasil di mana umat Tuhan yang ada di daerah ini tetap ada dalam persekutuan, di dalam menyaksikan kebesaran Tuhan, tetapi juga di dalam menyaksikan kebesaran itu lewat
persekutuan di lingkungan masing-masing. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu klasis di wilayah 10 GKI di Tanah Papua adalah klasis Yalimo Anggruk ini. Dan daerah ini secara khusus di klasis ini ada kurang lebih 65 jemaat. Dan salah satu upaya di dalam melestarikan bahasa tapi juga menyaksikan kebesaran Tuhan melalui pekabaran Injil yang kelihatan adalah upaya menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama dan Baru ke dalam bahasa Yali. Dengan rajin membaca Alkitab, apalagi sudah dalam bahasa setempat, yakni bahasa Yali, maka kehidupan kerohanian umat diharapkan akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Bahkan firman Tuhan tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan keseharian dimanapun umat melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan diluncurkannya Alkitab berbahasa Yali tentunya menjadi momen dan peristiwa besar bagi warga di Anggruk, khususnya bagi klasis Baliem Yahukimo. Peluncuran Alkitab pada hari ini, semua rentetan peristiwa ada beberapa hari yang kita ambil bagian di sini. Kemarin tanggal 17, peresmian Rumah Sakit Efata Anggruk, beberapa gedung yang dibangun oleh pemerintah yang mana sudah dijelaskan oleh Pak Kepala Puskesmas tadi, dan pada hari ini peresmian Alkitab, dan pada besok hari kita akan memasuki memperingati peringatan hari ulang tahun Injil Masuk yang ke-57 tahun di Lembah Anggruk, yaitu di tempat ini klasis Baliem Yalimo di sini. Beberapa hal momen yang kita lewati dan kita adakan pada hari ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih juga kepada beberapa lembaga, baik pemerintah tetapi juga gereja. Gereja dalam hal ini, Sinode GKI di Tanah Papua, Bapak Ketua Sinode, Sekretaris dan anggota BPM, semua pada pengurus lengkap hadir. Dan mereka melakukan launching Alkitab pada hari ini. Kami merasa berterima kasih karena Sinode juga dari dekat melihat keadaan jemaat yang terdiri dari 36 jemaat di dalam klasis GKI Anggruk ini. Tetapi juga di dalam klasis ini ada sekitar 36 jemaat dan diperhitungkan sekitar 70 sampai 80 ribu umat GKI yang ada di klasis ini. Ini merupakan satu kesempatan yang sangat indah, sangat baik bagi kami. Selanjutnya saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Lembaga Alkitab Indonesia yang mana menerjemahkan Alkitab bahasa Yali. Ini merupakan suatu momen yang terbesar. Baru pertama kali terjadi di Tanah Papua ini. Menurut informasi yang kami dengar dari Lembaga Alkitab Indonesia bahwa Alkitab bahasa Yali yang sudah di launching atau diresmikan pada hari ini adalah yang terlengkap dan urutan pertama di Tanah Papua. Sementara itu, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Henrikus Mofu, berpesan kepada masyarakat sebagai umat GKI yang ada di Lembah Yahukimo agar tetap bersikap dan berperilaku hidup yang baik dan menghindarkan diri dari berbagai hal yang bisa mengganggu kehidupan dalam bermasyarakat. Diharapkan dengan peringatan 57 tahun Injil masuk ke Anggruk, maka tidak boleh lagi ada permusuhan, perselisihan, pembunuhan, dan peperangan. Karena dengan Injil masuk, maka umat harus hidup secara bersama, rukun, dan damai. Para pendeta, para vikaris, semua yang bekerja di sini, saya sampaikan mari bekerja dengan hati. Supaya semua pekerjaan di sini mendatangkan kebaikan dan kehidupan bagi semua. Hari ini saya bicara sebagai Ketua Sinode, menyampaikan beberapa pesan. Nah, pertama, kita sebagai umat, warga GKI yang ada di lembah ini, ya mayoritas ada di lembah ini, saya pesan mari kita jaga kebaikan dan kehidupan di sini. Hindarkan diri dari berbagai hal yang bisa mengganggu kehidupan kita. Ya, kalau sudah hidup dalam Injil, tidak boleh lagi ada permusuhan, tidak boleh lagi ada peperangan. Ya, saya berharap busur-busur panah itu
hari ini sudah ditinggalkan. Tidak boleh lagi ada permusuhan, tidak boleh lagi ada pembunuhan. Harus hidup dengan baik, ya hidup bersama di tempat ini. Hari ini sebagai ketua sinode, saya pesan tahun ini kita bersama-sama sebagai masyarakat, khususnya sebagai warga GKI, saya pesankan kita ada ikut dalam satu pesta, yaitu pesta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua. Nah, Nori nakabi, kon gubernur wakayon nari, India ko hit, fakat warakan te waka. Wari fakat yoko alkitab ko hingningik mo akahalo, wala mo konte wenari famanak wala mo kulungay. nah untuk itu sekali lagi saya pesankan, mari kita jaga keamanan, kebersamaan, dan juga mari nanti pada waktunya gunakan hak kita dengan baik supaya pesta pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini juga dapat berlangsung dengan baik. Menjelang dilaksanakannya pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2018 ini, Markas Ketua Sinode GKI di Tanah Papua juga berharap agar umat GKI tetap menjaga dan menciptakan suasana wilayah agar tetap kondusif. Umat GKI harus menunjukkan bahwa eksistensi mereka akan membawa kedamaian dan tidak boleh ikut-ikutan, bahkan tidak terganggu dengan masalah yang ada di tempat lain. Sementara itu, Bupati Yahukimo Abok Busuf juga berharap agar semua umat dapat membaca Alkitab sehingga mereka benar-benar bisa mengerti tentang keselamatan dan bagaimana seharusnya takut akan Tuhan itu. Sehingga warga masyarakat Jali ini mereka bisa pakai bahasa, membaca Alkitab dengan bahasa Jali itu sendiri, dan itu menjadi salah satu berkat khusus untuk 27 tahun kerja ini. Mudah-mudahan dengan adanya 27 tahun kerja dan mereka bagikan Alkitab ini, saya pesan untuk semua orang Jali bisa baca bahasa Jali dan bisa membaca sendiri dan bisa mengerti arti daripada keselamatan, arti daripada takut akan Tuhan. Ini penting sekali. Karena itu pesan saya, warga masyarakat Jali Anggruk rame-rame membaca, jangan lupa, jangan taruh di honai, tetapi itu menjadi pedoman hidup dalam membaca Alkitab dan bisa mengajarkan sesama orang Jali. Gubernur Papua pada kegiatan peringatan 57 tahun Injil masuk ke Yahukimo Anggruk sekaligus launching Alkitab berbahasa Yali menegaskan bahwa dengan membaca Alkitab masyarakat akan melek huruf dan tentunya dapat melakukan ajaran agama dengan baik sesuai yang tertulis dalam Alkitab. Menurut Gubernur, tidak ada agama yang mengajarkan hal yang buruk, melainkan semua agama mengajarkan tentang kebaikan dan bagaimana bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di Indonesia, agama telah mengajarkan kita untuk saling menghargai satu sama lain, saling mengasihi, serta mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan golongan dan pribadi. Alkitab ini pasti mengajarkan bahwa kita semua sebagai umat manusia untuk bisa berbuat baik dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Wene haru famen, panoro orang lamu, we ala famenak. Semua agama yang ada di Indonesia ini selalu mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat yang terbaik, untuk selalu menghargai yang satu dengan yang lain, untuk selalu memelihara dan cinta damai, dan juga selalu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Sebelum dilaksanakan launching Alkitab berbahasa Yali, juga telah dilakukan peresmian sejumlah fasilitas perkantoran di distrik Anggruk, termasuk diresmikannya gedung dan fasilitas rumah sakit Evata Anggruk. Rumah sakit tersebut terdiri atas ruang rawat inap, laboratorium, unit gawat darurat, dan fasilitas lainnya termasuk rumah dokter dan paramedis sebanyak 2 unit. Saya secara resmi menggunting untuk rumah sakit Evata Anggruk agar pelayanan di wilayah ini bisa dilaksanakan
bisa datang berobat dan bisa konsultasi. Untuk itu atas nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus saya menguntik. Diharapkan ke depan rumah sakit tersebut dapat ditingkatkan menjadi rumah sakit Pratama tipe D yang akan dapat melayani masyarakat yang sakit di Pegunungan Tengah Papua. Injil dan kesehatan kembar masuk di Lembah Anggruk dan sekarang kena 57 tahun. Sebelum kami masuk ke acara yang berjalan sekarang, kami ada dapat bantuan bangunan dari provinsi melalui dari provinsi ke daerah, maka daerah bantu 3 bangunan bangun dengan besi baja, ada 1 ruang kopel paramedis, 1 ruang IGD, 1 ruang laboratorium, dan di mana ruang perawatan yang kami resmikan melalui bantuan melalui Bapak Bupati Ones Bahabol waktu itu, dan kami kerja 2 tahun. Kami pakai tehel, dan pintu datangkan dari Jayapura yang mana kemarin diresmikan oleh Bapak Ketua Sinode GKI Tanah Papua dan Bapak Bupati Yahukimo. Di mana ruang tunggu yang kami buat dan fasilitasi dan kursi, kanting 4, kanting 3, kursi yang pernah pakai di bandara, itu ruang tunggu yang termewah di Papua yang kami buat untuk orang Yalimek Anggruk. Dan ada rumah dokter 2 buah yang kami bangun. Itu kami tidak mengharapkan ke bantuan pemerintah, tetapi bantuan pemerintah yang operasional yang dianggarkan ke puskesmas perawatan, dalam hal ini di Rumah Sakit Tepata, itulah yang kami gunakan. Sebagian kami honorkan dan sebagian kami gunakan untuk perubahan di Rumah Sakit Tepata Anggruk. Salah seorang warga yang juga adalah guru di Anggruk merasa bersyukur dan berterima kasih atas berbagai perkembangan yang ada, termasuk dengan diluncurkannya Alkitab berbahasa Yali. Menurutnya, penginjilan tidak terlepas dari dunia pendidikan, karena para penginjil selain memberitakan Injil sebagai kabar sukacita dan karya penyelamatan atas kehidupan umat, juga berperan sebagai pendidik. Setiap penginjil dimanapun berada selalu mendidik masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma dan tatanan kehidupan yang sesuai dengan ajaran dan firman Tuhan. Saya masuk ke Lembah Yalimo pada tanggal 13 Juli tahun 1963 dan keluar dari Lembah Yalimo tahun 1978, pindah dari pedalaman kembali ke Pulau Biak. Ya, dan apa yang kami alami selama pendidikan di Anggruk di Lembah Yalimo, ya tidak lepas dari pekabaran Injil yang baru dimulai di lembah ini. Ya, sama seperti dahulu Otto dengan Geisler masuk di Pulau Mansinam, Manokwari, memberitakan Injil. Jadi di samping memberitakan Injil, mereka mendidik orang Papua dalam pendidikan. Sehingga begitu juga saya waktu masuk di Anggruk, ya terutama tugas pokok saya untuk mendidik sebagai guru sekolah dasar. Dan di samping itu saya membantu dalam pekabaran Injil. Kehadiran Gubernur di Anggruk dalam peringatan 57 tahun Injil masuk Yahukimo di Anggruk dan peluncuran Alkitab berbahasa Yali memberikan support dan motivasi kepada warga setempat untuk ikut serta berperan dalam setiap aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Mereka merasa bangga mengingat baru kali inilah mereka mendapat kehormatan dikunjungi oleh pemimpin tertinggi di daerah ini, yakni Gubernur Papua.